Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Oke teman-teman, pagi hari ini kita sampai di tempat pembuangan serbuk penggergajian somel, dan hari ini saya akan mencari atau mengumpulkan serbuk penggergajian somel ini untuk kebutuhan kandang kita. Oke, langsung saja ya teman-teman. Oke teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, jadi pada pagi hari ini kita memang sengaja kita luangkan waktu untuk mencari serbuk penggergajian somel ya. Jadi abu ini memang di somel ini tidak dipergunakan ya, dibuang begitu saja, dan saya gunakan di rumah untuk kebutuhan kandang kita. Jadi untuk alatnya kita hari ini membawa karung ini sebanyak kira-kira 7 atau 8 ya, dan kita membawa skop. Kita langsung saja ya teman-teman ya. Jadi berhubung ini somelnya lagi istirahat, jadi kita hari ini mencari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk abu somel ini ya bagus sekali untuk digunakan untuk menyiram kandang lembu kita ya teman-teman. Kalau kandang kita basah, ketika kita siram dengan ini ya, nanti akan tidak membuat sahay kita licin, dan ketika malam pun bisa menghangatkan si lembu kita. Jadi kita masukkan bawa sekop sengaja ya. Di samping untuk kandang kita sudah kering, juga kalau sudah bercampur dengan kotoran sapi, serbuk ini bisa kita jadikan sebagai pupuk. Oke teman-teman, setelah penuh seperti ini ya, langsung saja kita jahit supaya tidak tumpah-tumpah di jalan. Jadi untuk serbuk somel ini ya kita tinggal ngambil ya, tidak harus beli gratis. Bahkan di sini bakar-bakar ya teman. Jadi hari ini kita membawa sekitar 7 karung ya. Kita jahit lagi. Jadi warna serbuknya ini berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang kuning, ada yang merah, karena kayu di somel ini banyak jenis dan macamnya ya. Kalau yang kuning ini tadi jenis kayu ringan, serbuk kayu penggergajian kayu-kayu ringan ya. Kalau yang kuning atau kalau yang merah ini jenis kulim, jenis kayu keras.
Oke teman-teman sobat ngarik dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan tidak memakan waktu lama kita dapat 8 karung atau 8 goni ya. Dan ini stoknya masih banyak ya. Kita akan langsung naikkan ke becak, berhubung kita lumayan banyak, biasanya kita cuma membawa motor ya. Kita akan langsung naikkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beratnya paling-paling 20 kiloan ada nih, tidak sampai barangkali. Ini kita bawa 8 karung, ini cukup untuk 2 bulan. Oke teman-teman sobat ngarik dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat 8 karung ya. Kita akan langsung pulang saja, dan ini akan kita gunakan untuk pengeringan kandang lembu kita yang basah. Oke teman, sampai bertemu lagi di rumah. Oke, alhamdulillah teman-teman sobat ngarik dimanapun Anda berada, setelah tadi saya mencari serbuk di somel tempat penggergajian kayu ya, dan ini sudah saya buka, itu sisanya saya taruh sana. Saya sekarang berada di kandang lembu kita ya, jadi tujuan saya mencari serbuk tadi memang untuk mengeringkan kandang ini ya. Jadi kandang yang basah seperti ini membuat sapi kita tidak nyaman, sapi kita makannya kurang lahap, dan dari segi kebersihan juga kurang bersih ya. Jadi kalau basah seperti ini nampak lembab, jadi sapinya juga tidak mau jerung atau tiduran ya. Jadi kalau kandangnya basah seperti ini, jadi terasa risih. Ibarat kita sebagai manusia juga kadang tidak nyaman kalau lokasi kita tidur itu kotor ya. Jadi kandang lembu seperti ini akan saya keringkan dalam sekejap ya, yaitu dengan menaburkan serbuk penggergajian tadi. Namun sebelumnya harus kita keruk dulu kotoran sapi ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut keruk dulu. Jadi teman-teman sobat ngarik dimana Anda berada, sebelum kita taburi dengan serbuk, jadi supaya nampak bersih dulu, kita akan keruk dulu petong ya. Jadi kita sebagai peternak harus benar-benar membersihkan, menjaga kebersihan kandang seperti ini. Dan kita juga sebagai peternak tidak boleh jijik ya. Karena kalau kita jijik sebagai peternak, kita usah memelihara lembu atau sapi. Kita kumpulkan dulu.
Oke teman-teman semuanya ya, setelah kita keruk tadi kotoran atau celetongnya ya, kandang masih tetap basah seperti ini ya. Jadi kalau tidak kita kasih serbuk ini ya, akan tetap basah dan tetap licin. Jadi ini tadi kita buang ke sini ya. Ini memang kotoran atau celetongnya sengaja kita kumpulkan untuk nanti kita bawa ke kebun sebagai pupuk tambahan atau pupuk kompos atau pupuk organik. Jadi selanjutnya akan kita taburkan celetong atau kotoran serbuk. Jadi selanjutnya akan kita taburkan serbuk gergajian ke lantai ini supaya kering, supaya lembunya nyaman. Jadi dengan kita taburkan serbuk penggergajian seperti ini ya, akan membuat kandang kita tidak licin dan kering. Nah, dan nantinya akan membuat sapi kita nyaman dan menambah kebersihan daripada kandang kita. Jadi bisa kita taburkan setebal mungkin ya, karena juga serbuk ini tidak beli ya teman-teman, supaya agak tebal dan tidak licin. Kita kasih agak banyak. Jadi sampai ke setiap sudut kandang harus kita ratakan serbuknya supaya tidak ada lagi yang licin. Apalagi pedetan kita ini ya, agresif banget, takutnya pleset. Oke teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, kandang yang tadinya basah kita sulap jadi kering dalam 5 menit. Jadi manfaat dari serbuk penggergajian somel ini ya, selain membuat kandang ini tidak licin, juga akan sapi di dalam kandang ini akan membuat nyaman ketika dia siap makan. Nanti dia akan rebahan dengan hangat ya, jadi tidak kedinginan. Dan di samping itu pedetan kita ini sangat agresif, jadi dia tidak akan terpleset lagi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video kali ini ya. Seandainya video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa dibantu like, komen, dan subscribe, dan bisa dibagikan ke sosial media teman-teman semuanya. Oke teman, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa teman-teman lihat ya, setelah kita taburi serbuk ya, nah, sapinya baru mau tiduran atau rebahan di lantai ya, karena nyaman.